Puji Tuhan, kita sangat diberkati malam hari ini. Terima kasih, Pastor Michael. Terima kasih, luar biasa. Beliau adalah sahabat saya. Dari pertama saya, waktu album yang pertama, New Power Worship, secara luar biasa saya DM kalau nggak salah, DM Instagram. Kak Michael, mau nggak kita sama-sama collab nyanyi lagu? Saya yang tulis nih. Ya luar biasa ya, kok mau gitu. Saya merasa ya tidak banyak lah orang yang mau bersama kita waktu kita bukan siapa-siapa. Ya saya sekarang ya bukan siapa-siapa ya. Tapi waktu belum pelayanan seperti sekarang, Kak Michael ini mau menjadi sahabat yang mendengarkan, yang ayo sama-sama berjuang. Beliau adalah saksi yang luar biasa dalam pelayanan saya. Dalam 15 menit yang ke depan saya akan sampaikan tentang visi dari persekutuan doa ini. Kalau Bapak Ibu ada yang belum follow Instagram Persekutuan Doa Hope, ada yang belum follow? Mungkin yang belum follow bisa keluarkan handphonenya, di follow. Persekutuan Doa Hope di Instagram. Nah di sana ada satu postingan yang saya pin, saya pegang sendiri, saya adminnya di Instagram itu. Saya pin sebuah postingan tulisannya The Year of Vision. Ya, meskipun ini persekutuan doa, tetap harus punya gambaran kita mau ngapain aja sih dalam setahun yang ke depan ini. The Year of Vision. Apa maksudnya? Kita seringkali ketika kita melangkah dalam hidup ini kita tidak tahu kita mau ngapain. Bahkan seorang financial planner sekalipun dia tidak tahu keadaan ekonomi sebenarnya itu harus seperti apa. Seseorang yang pandai merancang segala sesuatu belum tentu dia benar-benar bisa tahu yang ke depan itu akan seperti apa. Saya adalah seorang yang suka well prepare ya. Harus disusun. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat di sini, ibadah di persekutuan doa ini sangat kompleks ya. Semua waktunya harus on time, press semua. Saya memang suka hal yang sudah terprepare segalanya. Tetapi seringkali Tuhan itu menginterupsi terhadap apa yang kita rencanakan. Padahal kita sering tanya, Tuhan, aku ini sedang butuh, katakanlah tentang pekerjaan. Tuhan, aku butuh pekerjaan. Dia orang tersebut tidak mengerti harus bekerja apa. Tuhan, aku butuh rumah. Tapi bagaimana cara saya bisa dapat rumah? Apa persoalannya? Seringkali ketika kita bertanya kepada Tuhan, posisi kita tidak siap untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau jawab pada hidup kita. Ketika kita mau bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus aku kerjakan supaya penghasilanku meningkat? Mungkin ketika engkau bertanya sambil main HP. Mungkin ketika engkau membaca firman Tuhan, di sini ada di Persekutuan Doa Hope ini ada grup baca Bible setiap hari. Setiap hari itu 3 pasal. Mungkin Bapak Ibu yang mau ikut silakan, walaupun mulai dari tengah-tengah nggak masalah. Ini kalau grup yang ini sudah 2 kali ya iya. Sudah 2 kali 2 kali putaran perjanjian lama perjanjian baru. Mungkin waktu baca, saya dulu kan bacanya pakai HP ya. Baca itu sebenarnya kok nakal ya, bisa sambil nonton YouTube loh. Kalau YouTube-nya berbayar kan bisa ya, sampai layar mati. Kita baca Bible bisa nonton YouTube. Kita baca Bible bisa nonton sama Netflix. Kalau seperti itu, siapkah Anda menerima jawaban dari Tuhan? Tentunya tidak. Kita buka ada satu ayat, Amsal 29 ayat 18. Ini berkata, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat.
Di sini wahyu bukan namanya wahyu. Kayak beberapa minggu yang lalu kita diberkati oleh firman Tuhan, diberkati oleh Pastor Wahyu Pramudia. Ya bukan ini maksudnya. Apa yang dimaksud dengan wahyu ini? Seringkali kita merasa Tuhan ini kok tidak jawab aku. Tetapi padahal Tuhan itu sedang menjawab. Hanya kita sendiri yang tidak siap mendengarkan apa jawaban Tuhan. Posisi kita salah ketika kita sedang mendengarkan Tuhan mau jawab apa. Wahyu di dalam, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Arti kata sederhananya ini adalah kalau hidup kita tanpa wahyu dari Tuhan, tanpa visi dari Tuhan, hidup kita menjadi random. Kita tidak tahu kemana arah angin bertiup, ke situ kita akan ikut. Oh lagi tren A, kita ikut A, tren B, kita ikut B. Bukan berarti kita tidak perlu tahu apa yang sedang update. Tetapi arah hidup kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan buat kita. Wahyu di dalam bahasa Ibrani di sini artinya hazon, hazon. Sama-sama ngomong hazon. 1, 2, 3, hazon. Apa ini hazon? Hazon adalah visi atau penglihatan atau ide-ide yang diberikan oleh Tuhan. Hazon ini bukan yang dimaksud dari tadi Amsal 29 ayat 18 ini bukan bunga tidur. Bukan ketika nanti tidur terus kita dapat nomor. Waktu dulu saya SD lagi umum lah, nomor apa ya, sudah tidur dapat nomor berapa ya. Apa SD SB ya. Bukan. Hazon di sini bukan bunga tidur, bukan juga ambisi pribadi, bukan juga cita-cita, bukan. Tetapi yang membedakan hazon dengan visi yang lain, hazon ini datangnya dari Tuhan. Saya akan jelaskan apa maksudnya. Hazon ini adalah sebuah ide dari Tuhan kepada hidup kita. Seringkali kita tidak bisa mendengarkan apa yang Tuhan bicarakan kepada kita karena posisi kita itu salah dalam mendengarkan. Saya akan minta 2 volunteer maju ke depan. Saya akan peragakan. Ada 2. Ini namanya Nove, yang satu Galuh. Nove yang dekat saya. Nah, kalau berdiri situ, Nove di sebelah saya. Saya akan menunjukkan sebuah kata. Oke. Kata ini bisa dilihat oleh Nove, tetapi tidak dengan Galuh. Katanya apa? Tuhan baik. Nah, inilah yang dimaksud dengan hazon. Silakan duduk, terima kasih. Hazon adalah sebuah visi dari Tuhan, tetapi apa yang Tuhan lihat tidak semua orang bisa mengizinkan Tuhan itu untuk melihat. Seperti tadi, Nove saya izinkan, saya ibaratnya saya Tuhan, Nove ini manusia A, Galuh manusia B. Visi dari Tuhan hanya bisa dilihat oleh Nove karena dia dekat dengan saya. Beda dengan Galuh. Kalau kita mau tahu visi dari Tuhan, kita harus tahu posisi yang benar di mana kita harus berdiri. Kita harus tahu. Nove berdiri dekat saya. Dia tahu saya mengizinkan HP saya dilihat oleh Nove sehingga dia tahu. Begitu juga dengan apa yang Tuhan lakukan. Tuhan memberikan kepada kita keselamatan. Semua orang dapat mengakses keselamatan itu melalui percaya Yesus. Tetapi visi tidak semua orang bisa paham. Karena hanya orang dengan posisi tertentu, dengan sikap hati tertentu, dia tahu apa visi Tuhan atas hidupnya. Dan puji Tuhan, setiap visi dari Tuhan adalah visi yang jauh lebih besar daripada yang kita pikirkan.
selama visi itu bisa kita tebak, selama visi itu kita pikir kita bisa kerjakan, mungkin itu bukan hazon, mungkin itu bukan dari Tuhan, mungkin itu rencana pribadimu. Jadi apapun cita-citamu, engkau ingin untuk anakmu seperti apa, untuk keluargamu, untuk orang tuamu seperti apa, jika itu terasa mustahil, percayalah bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu posisi seperti apa yang saya akan jelaskan pada malam hari ini. Mungkin Tuhan sudah bicara kepada kita, tetapi Tuhan sebenarnya bilang, agak geser sedikit. Seperti ini, saya peragakan yang kedua. Saya akan turun ke bawah. Kalau posisi saya begini, saya cuma akan melihat kaki dan kaki. Saya tidak bisa lihat Aireni, saya tidak bisa lihat Ibu Lisa. Saya cuma lihat kaki dan kaki di sini. Tetapi ketika saya ada di atas, saya bisa melihat ekspresi saudara. Saya bisa melihat Aireni lagi mantuk-mantuk. Saya bisa lihat ini nih lagi ngantuk. Saya bisa lihat semuanya. Posisi kita itu menentukan bagaimana kita bisa mendengarkan visi dari Tuhan. Posisi seperti apa? Yang pertama, posisi hati yang rendah. Rendah hati. Yakobus 4 ayat 6 berkata, Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mungkin kita sudah baca banyak sekali buku rohani. Sudah putaran Alkitab sudah dibaca, udah berkali-kali, udah 10 kali, 20 kali. Aku sudah ngelontok isi Alkitab, sudah ngelontok. Tetapi Tuhan mau hati yang rendah hati. Tuhan itu tidak suka orang yang sok ngerti. Tuhan itu suka orang yang rendah hati. Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi Dia mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan itu mencari orang yang berkata, Tuhan, aku ini tidak tahu apa-apa, tetapi aku ini mau belajar. Tuhan ingin kita terus mau belajar. Melalui ibadah di tempat ini, setiap hari Selasa, ayo kita sama-sama belajar mengenal visi Tuhan di dalam hidup kita. Posisi yang kedua adalah posisi iman. Kita sering berkata, ayo doa pakai iman, percaya terima, doa pakai iman. Tetapi ketika kita mengambil keputusan dalam hidup, kita seringkali lebih memakai kalkulator daripada iman. Ayo kembali, pakai iman. Iman yang seperti apa? Iman yang percaya bahwa Kristus sudah memberkati setiap kita. Kalau visi dari Tuhan itu masih masuk akal 100%, itu berarti kita belum cukup iman. Yang ketiga, posisi apa yang Tuhan kehendaki supaya kita bisa melihat hazon dari Tuhan? Posisi taat. Ini adalah bagian yang paling susah. Posisi taat. Tuhan jelaskan dulu seperti apa kepadaku, baru aku mau taat. Tetapi kehendak Tuhan seperti apa? Taat dulu, baru Tuhan akan menjelaskan kepada saudara dan saya. Habakuk 2 ayat 1 berkata, Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku. Artinya apa? Diam. Artinya tunggu. Artinya terus fokus. Tidak kabur kemana-mana. Banyak orang mau visi, tetapi tidak mau menjalani proses itu. Proses itu tidak mudah. Tetapi melalui proses itu kita dibentuk karakter kita. Kita dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita menjadi lebih kuat. Kenapa kita merasa Tuhan itu terkadang terlalu lama? Karena Tuhan lebih peduli
dengan karakter kita. Daripada kecepatan kita menuju suatu hal, Tuhan peduli pada karakter kita. Tuhan tidak mau visi besar tetapi hatinya ciut. Tuhan tidak mau panggung yang megah tetapi dalamnya karakternya bocor. Kosong. Istilahnya seperti orang tuh bongsor, umurnya masih kecil tetapi badannya bongsor. Tuhan ingin kita semua punya karakter yang baik di dalam Dia. Kalau hari ini kita mau mendengarkan visi dari Tuhan, ayo 3 hal tadi, 3 posisi yang harus kita miliki. 1, hati yang rendah. 2, iman. Yang 3, taat. Mari sama-sama kita bertumbuh di tempat ini. Saya bersyukur Bapak Ibu yang sudah setia hadir. Untuk kita terus bertambah, ajak saudara-saudari, kita bertumbuh bersama, kita semakin mengasihi Tuhan, dan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Puji Tuhan, saya undang untuk singer dan well tadi.